Suku Brahmin adalah salah satu kelompok kasta yang paling tinggi dalam sistem kasta tradisional India, yang dikenal sebagai Varna. Kasta Brahmin ini sangat penting dalam sejarah, budaya, dan agama Hindu. Mereka memiliki posisi yang sangat dihormati karena peran mereka sebagai pendeta, guru, dan cendekiawan yang mengurus urusan spiritual dan keagamaan masyarakat India. Brahmin berasal dari kata Brahma, yang merujuk pada Tuhan dalam agama Hindu yang menciptakan alam semesta. Mereka dianggap sebagai penjaga ajaran dan praktik agama Hindu, serta berperan dalam menjaga kelangsungan ajaran-ajaran Veda kitab suci Hindu. Secara tradisional, Brahmin dikenal sebagai penjaga pengetahuan dan kebijaksanaan, dan mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan, ritual, serta pengajaran kitab-kitab suci. Secara historis, Brahmin dipandang sebagai orang-orang yang sangat terpelajar, memiliki pengetahuan tentang sastra, filsafat, dan agama. Pada masa lalu, mereka memiliki pengaruh besar dalam kerajaan-kerajaan India karena mereka juga sering menjadi penasihat raja dan pemimpin spiritual. Sebagai pemelihara ritual keagamaan, Brahmin memimpin berbagai upacara keagamaan, termasuk puja persembahan kepada dewa, yajna upacara api, dan berbagai ritual lainnya yang dianggap penting dalam kehidupan seorang Hindu. Mereka seringkali menjadi guru dan pengajar. Pendidikan Brahmin lebih difokuskan pada studi kitab suci Hindu, seperti Veda, Upanishad, dan Smriti. Mereka juga mengajarkan etika moral, filosofi, dan hukum Hindu kepada generasi berikutnya. Dalam sistem kasta India, Brahmin berada di puncak piramida sosial, tepat di atas kasta ksatria pejuang dan penguasa, vaishya pedagang dan petani, dan sudra pekerja. Berdasarkan sistem ini, Brahmin dianggap sebagai kelompok yang paling murni dan terhormat. Meskipun demikian, posisi ini tidak mengarah pada kesetaraan sosial, dan orang dari kasta lebih rendah tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual keagamaan atau berkontak langsung dengan Brahmin. Namun, dalam masyarakat modern India, meskipun masih ada pengaruh tradisional, banyak dari sistem kasta ini telah menjadi lebih longgar, dan berbagai reformasi sosial telah diusulkan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Agama Hindu sangat bergantung pada Brahmin untuk menjaga dan mengajarkan tradisi keagamaan. Brahmin dipercaya sebagai ahli dalam ritual keagamaan yang melibatkan puja dan persembahan kepada dewa-dewa. Mereka juga memiliki pengetahuan dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks Veda, yang menjadi dasar ajaran agama Hindu. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengajarkan prinsip-prinsip dharma, kebenaran dan moralitas, yang harus diikuti oleh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, Brahmin juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antara umat manusia dan alam semesta, serta menjaga keseimbangan spiritual. Di India modern, meskipun sistem kasta secara hukum telah dilarang, perbedaan kasta masih tetap ada dalam beberapa aspek kehidupan, terutama dalam hal perkawinan dan politik. Banyak Brahmin yang kini terlibat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, bisnis, dan politik. Selain itu, mereka juga sangat aktif dalam pelestarian budaya dan tradisi Hindu. Meskipun dihormati dalam banyak aspek, kasta Brahmin juga sering menjadi subjek kontroversi, terutama dalam konteks ketidaksetaraan sosial. Sistem kasta yang sangat hierarkis ini seringkali dianggap sebagai bentuk diskriminasi sosial. Beberapa orang dari kasta lebih rendah seperti Dalit menganggap bahwa sistem ini menyebabkan penindasan dan ketidakadilan. Pemerintah India telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan melalui kebijakan afiliasi positif seperti kuota dalam pendidikan dan pekerjaan, meskipun isu ini masih menjadi topik yang sangat sensitif. Banyak wanita Brahmin memiliki kulit yang cerah, meskipun kulit gelap atau sawo matang juga sangat umum di India, yang dipandang sebagai simbol kesehatan dan kecantikan. Wanita dengan kulit mulus dan bercahaya sering dianggap cantik dalam budaya India.
Rambut hitam legam dan panjang merupakan salah satu simbol kecantikan klasik dalam budaya India, dan banyak wanita Brahmin menjaga rambut mereka dengan baik, merawatnya dengan menggunakan ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan dan kilau alami rambut mereka. Mata yang tajam dan ekspresif juga dianggap sangat menarik. Di banyak budaya India, mata besar yang indah, terutama dengan garis eyeliner tradisional misalnya, kajal, dianggap menambah kecantikan wanita. Hidung kecil yang proporsional dan bibir yang indah, seringkali dipadukan dengan pemakaian bindi titik kecil yang dikenakan di dahi yang memberi kesan kecantikan khas wanita India. Wanita Brahmin seringkali dikenal memiliki postur yang elegan, mencerminkan sifat mereka yang sopan dan anggun. Mereka diajarkan untuk menjaga postur tubuh yang baik sejak muda. Salah satu aspek yang sangat dihargai dalam komunitas Brahmin adalah pendidikan yang tinggi, yang sering diberikan kepada wanita sejak usia dini. Pendidikan yang solid ini mencakup pengajaran literasi, sejarah agama Hindu, sastra, musik, dan seni. Wanita Brahmin diajarkan untuk memiliki kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan, yang semakin meningkatkan daya tarik mereka di mata masyarakat. Dalam budaya India, kecantikan batin yang berhubungan dengan pemahaman spiritual dan intelektual seringkali lebih dihargai daripada kecantikan fisik semata. Selain pendidikan, wanita Brahmin juga dikenal memiliki keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga dan sosial. Mereka seringkali sangat terampil dalam memasak, merawat keluarga, dan menjalankan rumah tangga dengan efisien. Dalam banyak kasus, wanita Brahmin juga terlibat dalam kegiatan sosial yang penting, baik dalam kapasitas keluarga maupun masyarakat. Keterampilan ini memberikan mereka citra sebagai individu yang penuh perhatian, bijaksana, dan mampu memimpin keluarga dan komunitas mereka dengan baik. Wanita Brahmin sangat dihormati karena peran mereka dalam menjaga dan memelihara tradisi agama Hindu. Mereka memiliki kecantikan yang terkait dengan kesucian dan kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka biasanya terlibat dalam ritual keagamaan dan upacara keluarga, baik sebagai peserta maupun sebagai pemimpin dalam beberapa kasus. Wanita Brahmin sangat terlibat dalam menjaga dan menjalankan ritual-ritual keluarga. Mereka biasanya mendukung suami mereka dalam upacara keagamaan, melakukan doa dan puja persembahan kepada dewa untuk kesejahteraan keluarga, serta menjaga tradisi Hindu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam pandangan agama, kecantikan wanita Brahmin seringkali dianggap sebagai manifestasi dari kedamaian batin dan keberanian moral mereka. Mereka dihormati karena memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, menahan godaan duniawi, dan menjalani kehidupan yang suci dan penuh kedamaian. Dalam budaya Brahmin, kecantikan batin sangat dihargai, dan ini lebih dari sekadar penampilan fisik. Wanita Brahmin diajarkan untuk menunjukkan kesopanan, rasa hormat, dan tanggung jawab, yang merupakan karakteristik moral yang sangat dihargai dalam masyarakat. Dharma mengacu pada kewajiban moral dan sosial seseorang dalam kehidupan. Wanita Brahmin diajarkan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip Dharma, yang mencakup penghormatan terhadap orang tua, menjaga kehormatan keluarga, serta berperilaku dengan kesederhanaan dan kebajikan. Di banyak masyarakat Brahmin, kesederhanaan dalam cara berpakaian, berbicara, dan bertindak dianggap sebagai tanda kecantikan sejati. Wanita Brahmin sering diajarkan untuk menghindari sikap sombong dan sebaliknya lebih menekankan pada perilaku yang rendah hati dan sopan. Adat istiadat dan budaya suku Brahmin di India sangat kaya dan berakar pada tradisi yang sudah berlangsung ribuan tahun. Sebagai kelompok yang berada di puncak sistem kasta Hindu, Brahmin memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan agama, budaya, dan tradisi Hindu. Dalam budaya Brahmin, keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting. Keluarga Brahmin biasanya sangat terstruktur, dengan peran yang jelas untuk setiap anggota keluarga. Istri dianggap sebagai pasangan yang mendukung suami dalam menjalani kehidupan spiritual dan menjalankan tugas-tugas keagamaan. Dalam banyak keluarga Brahmin tradisional,
perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan rumah tangga, mempersiapkan makanan yang sesuai dengan ritual keagamaan, serta mendidik anak-anak dalam ajaran agama dan budaya. Mereka juga terlibat dalam pelaksanaan ritual keagamaan di rumah. Lelaki dalam keluarga Brahmin terutama bertanggung jawab untuk memimpin upacara agama, melestarikan ajaran-ajaran keluarga, serta melaksanakan berbagai tugas keagamaan yang lebih besar di luar rumah, seperti memimpin yajna persembahan api dan mengajar generasi penerus. Proses pernikahan dimulai dengan berbagai ritual yang memohon berkah dari dewa-dewa untuk pasangan pengantin. Prosesi pernikahan biasanya mencakup upacara seperti kanyadaan penyerahan pengantin wanita oleh orang tua kepada mempelai pria, saptapadi 7 langkah yang diambil oleh pasangan pengantin mengelilingi api suci, dan berbagai doa untuk memastikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi pasangan tersebut. Di banyak keluarga Brahmin, pernikahan seringkali diatur oleh orang tua dan keluarga yang lebih tua. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian sosial, keagamaan, dan budaya antara dua keluarga. Meskipun saat ini ada kecenderungan untuk memilih pasangan secara lebih bebas, banyak keluarga Brahmin masih mempertahankan tradisi pernikahan yang diatur. Dalam budaya Brahmin, makanan memiliki makna spiritual dan ritualistik yang mendalam. Makanan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Brahmin sering mengikuti diet vegetarian yang ketat sebagai bagian dari prinsip ahimsa tanpa kekerasan, yang merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Hindu. Selain pantangan terhadap daging, ada beberapa pantangan lainnya dalam makanan, seperti larangan mengonsumsi alkohol atau makanan yang dianggap tidak bersih atau tidak sesuai dengan tradisi agama. Brahmin memiliki berbagai ritual yang terkait dengan berbagai tahap kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setiap tahap ini melibatkan upacara tertentu yang dipimpin oleh Brahmin, dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa individu menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip agama Hindu. Pendidikan sangat dihargai dalam budaya Brahmin, dan banyak wanita dan pria Brahmin diberi pendidikan yang mendalam tentang teks-teks keagamaan serta pengetahuan duniawi lainnya. Pendidikan Veda adalah bagian penting dari kehidupan Brahmin, di mana mereka mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran kitab suci Hindu. Selain menjadi pemimpin spiritual, banyak Brahmin juga berfungsi sebagai guru atau pendidik. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran agama, filsafat, dan etika kepada generasi muda, serta mendalami ilmu-ilmu lain seperti astronomi, matematika, dan kedokteran dalam beberapa tradisi. Pakaian wanita Brahmin biasanya terdiri dari sari, sebuah kain panjang yang dibalutkan dengan cara tertentu di sekitar tubuh. Sari ini seringkali terbuat dari bahan sutra atau kapas yang halus. Pemakaian sari seringkali dipadukan dengan perhiasan tradisional, seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Pria Brahmin biasanya mengenakan dhoti, kain panjang yang dililitkan di sekitar pinggang bersama dengan jaket atau selendang yang disebut angavastram. Pakaian ini digunakan pada saat-saat tertentu seperti upacara keagamaan atau acara penting. Suku Brahmin adalah salah satu kelompok kasta dalam sistem kasta Hindu di India, yang dikenal sebagai kelompok yang sangat dihormati karena peran mereka sebagai pendeta, pengajar, dan penjaga tradisi keagamaan. Mereka berada di puncak hierarki sistem kasta yang dikenal dengan nama Varna dalam agama Hindu. Sejarah dan asal-usul suku Brahmin sangat kaya dan terkait erat dengan perkembangan agama Hindu serta pembentukan struktur sosial yang kompleks di India kuno. Brahmin sebagai Varna tertinggi memiliki tugas utama untuk mengelola ritual keagamaan, memimpin upacara-upacara suci, serta menjaga dan mengajarkan teks-teks suci seperti Veda. Dalam konteks ini, Brahmin dipandang sebagai penjaga pengetahuan spiritual yang lebih tinggi, yang diberi peran untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, serta berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Asal-usul Brahmin menurut teks-teks suci dalam teks-teks Hindu, terutama dalam Rigveda, asal-usul Brahmin dapat dilacak ke dalam mitos penciptaan yang tercatat dalam Purusa Sukta Rigveda 10.90 yang menggambarkan penciptaan dunia dari tubuh Purusa,
makhluk kosmik primordial. Menurut mitos ini, Brahmin berasal dari mulut Purusa, yang dipandang sebagai sumber pengetahuan dan kekuatan spiritual tertinggi. Dengan demikian, Brahmin diidentifikasi dengan aspek intelektual dan spiritual dari penciptaan dunia. Oleh karena itu, dalam konteks spiritual, Brahmin diyakini memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai penjaga dan pengajar ajaran suci serta pelaksana ritual yang menyatukan umat manusia dengan kekuatan ilahi. Zaman Veda dan klasik sejarah Brahmin dapat ditelusuri kembali ke zaman Veda, sekitar 1500 SM 500 SM periode ketika teks-teks suci Veda disusun dan dipelajari. Selama periode ini, Brahmin memainkan peran utama dalam penyusunan dan pengajaran teks-teks agama yang menjadi dasar ajaran Hindu. Sebagai bagian dari Veda, Brahmana adalah teks yang menjelaskan tentang ritual dan upacara keagamaan, serta memberikan petunjuk mengenai cara melakukan persembahan dan doa. Brahmin berperan dalam menjalankan dan menjelaskan Brahmana kepada umat Hindu. Pada masa ini, kelompok Brahmin berkembang sebagai kelas yang sangat terpelajar dan dihormati, bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai upacara agama, dan mereka menjadi tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Pengaruh dalam kerajaan kuno Brahmin juga memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan di berbagai kerajaan kuno di India. Mereka seringkali menjadi penasihat spiritual dan intelektual bagi para raja dan penguasa, yang menghormati pengetahuan Brahmin dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip dharma kewajiban moral. Banyak penguasa Hindu pada masa kerajaan Gupta, sekitar abad ke-4 hingga ke-6 mengandalkan Brahmin untuk memberikan legitimasi agama terhadap kekuasaan mereka. Brahmin yang terpelajar sering menjadi penasihat politik yang memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan dan pelaksanaan hukum. Masa pengaruh Islam setelah penaklukan oleh kekhalifahan Islam dan kedatangan penguasa Muslim di India pada abad ke-12 hingga ke-16, peran Brahmin dalam masyarakat India mengalami perubahan signifikan. Ketegangan antara penguasa Hindu dan Muslim menyebabkan Brahmin kadang-kadang berhadapan dengan sistem kekuasaan baru yang dibawa oleh penguasa Muslim. Setelah India merdeka pada tahun 1947, peran Brahmin tetap penting dalam budaya dan agama Hindu, meskipun India telah mengadopsi konstitusi yang menghapuskan diskriminasi berdasarkan kasta. Meskipun demikian, banyak Brahmin masih mempertahankan tradisi mereka dalam hal agama, pendidikan, dan keluarga. Di zaman modern, Brahmin sering terlibat dalam berbagai bidang intelektual, akademik, politik, dan sosial. Banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi dan menjadi profesional di berbagai bidang, termasuk kedokteran, hukum, teknik, dan ilmu pengetahuan.